Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di podcast channel Fit Notes Podcast. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah kisah mengenai mengenai penyakit hewan kesayangan ya, yakni penyakit FLUTD di kucing. Oke, yuk simak saja kisahnya. Sebuah kisah di sebuah klinik hewan di pinggiran ibu kota. Pagi itu sekitar pukul 8 pagi dan klinik baru saja buka. Meskipun di dalamnya sudah ada dokter hewan yang standby sejak sebelum subuh karena sejak semalaman tengah menangani kelahiran pasien seekor anjing Labrador Retriever. Nah, kemudian ada seorang wanita yang masuk ke klinik hewan dan menuju ke meja resepsionis dan berkata seperti ini. Permisi, dokter hewannya apakah sudah ada? Nah, itu ucap seorang wanita muda di depan meja resepsionis ya, sambil meletakkan sebuah pet kargo di kursi tunggu. Kemudian resepsionis membalasnya, "Iya Bu, dokternya sudah ada, apakah mau periksa?" Nah, kemudian wanita tersebut menjawab, "Iya Mbak, bisa cepat Mbak, kucing saya sudah lemas nih." Kemudian si resepsionis memanggil salah satu paramedis sambil berkata, "Sebentar ya Bu." Nah, kemudian tidak berapa lama si paramedis datang dan mengangkat pet kargo yang berisi kucing dan kemudian berjalan membawanya ke dalam ruang klinik hewan. Nah, si resepsionis kemudian berujar, "Silakan Bu, ikuti masnya." Kemudian si wanita muda tersebut berjalan mengikuti paramedis menuju ke ruang klinik hewan. Nah, di ruang klinik hewan, paramedis mengeluarkan hewan, yakni kucing dari pet kargo dan meletakkan hewan tersebut di atas meja periksa. Hewan tersebut adalah kucing ras Persia campuran. Nah, si paramedis meletakkan kucing tersebut di atas meja periksa atas perintah dokter hewan yang sedari pagi duduk di belakang meja dokter. Kemudian tidak berapa lama si pemilik kucing tersebut menghampiri meja periksa. Kemudian si pemilik hewan langsung memohon kepada dokter hewan yang sedang memeriksa kucingnya ya, sambil sedikit meminta dokter hewan untuk menyelamatkan nyawa kucingnya yang sudah lemas dan lemah. Pada waktu di atas meja periksa, kucing tersebut sebenarnya sudah mati beberapa menit yang lalu, sehingga kemudian dokter hewan menjelaskan bahwa kucingnya sudah mati. Tidak berapa lama pemilik langsung menangis dan meminta penjelasan penyebab kematian kucingnya. Dokter hewan memberi penjelasan kepada pemilik kucing bahwa kucingnya mati karena keracunan urin atau kencing yang tidak bisa keluar. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, diperoleh hasil bahwa kantung kemih kucing tersebut membesar, berisi urin atau kencing ya, dan setelah dilakukan pengambilan cairan dari kantung kemih lewat perut kucing menunjukkan hasil bahwa kantung kemih telah berisi urin yang bercampur darah. Penjelasan pun berlanjut di mana awal kejadian ini pasti sudah terjadi beberapa hari yang lalu dan saat ini adalah akumulasi sehingga kandungan urin yang berupa amonia terserap di dalam aliran darah, kemudian mengalir di seluruh tubuh dan kucing mengalami keracunan amonia dari urinnya sendiri sehingga mempercepat kematian. Karena apa? Karena amonia bersifat racun di tubuh kucing. Kemudian si ibu-ibu muda pemilik kucing berkata atau mengaku
seperti ini. Iya dok, beberapa hari lalu saya lihat kencingnya ada darahnya. Lalu dia seperti mau kencing di pasirnya tapi kelihatan kesulitan. Kemudian si pemilik kucing bertanya lagi, kenapa bisa berdarah ya dok? Nah, kemudian dokter hewan menjelaskan lagi. Nah, kucing ibu itu terkena yang namanya FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena makanan yang terlalu tinggi protein dan tinggi kandungan kristal struvite dan oksalat. Dan juga bisa karena ada peradangan di kantung kemih atau keduanya, kombinasi keduanya. Karena adanya plak dan kristal yang akumulatif di urin, nah plak dan kristal tersebut itu menyumbat saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran kencing ya, dari kantung kemih menuju ke pengeluaran di ujung penis. Nah, kalau urin yang seharusnya keluar tetapi tidak keluar, maka akan menumpuk dan amonia yang merupakan kandungan urin akan diserap lagi oleh pembuluh darah kucing ibu dan beredar ke seluruh tubuh kucing dan akhirnya meracuni tubuh kucing. Nah, ibu seharusnya membawa kucingnya periksa ke dokter hewan ketika menjumpai kucing ibu berperilaku susah kencing dan atau kencing berdarah. Nah, ini keberhasilan terapi terhadap FLUTD ini tergantung dari lamanya kejadian loh Bu. Itu adalah pesan dokter hewan. Kemudian si pemilik kucing sambil menangis terisak-isak berkata, "Baik dok, terima kasih." Nah, dari kejadian ini kucing tersebut terkena masalah FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease. Masalah FLUTD dengan gejala susah kencing sangat sering terjadi pada kucing jantan karena saluran uretra untuk pembuangan urin yang memanjang dari kantung kemih ke ujung pengeluaran di ujung penis itu sangat panjang dan diameternya pun kecil. Apabila terhambat oleh adanya kristal atau akumulasi kristal ataupun plak, maka akan menyumbat saluran tersebut dan kucing tidak bisa kencing. Jika sudah begini, opsi pemasangan kateter adalah opsi utama untuk menyelamatkan nyawa kucing. Lebih cepat lebih baik. Sepertinya ungkapan ini cocok diterapkan pada kasus kucing jantan yang terkena FLUTD. Semakin cepat ketahuan, semakin baik keberhasilan pengobatan atau terapinya ya. Dan semakin lama, semakin buruk, seperti kasus yang dikisahkan ini. Namun, nah ini masalahnya ya, terkadang masih banyak loh pemilik kucing yang dibilang kurang peduli. Mereka baru membawa kucingnya saat sudah lemas. Dan yang membuat jengkel adalah ekspektasi pemilik kucing seperti ini sangat tinggi. Maksudnya ekspektasi atau harapan kesembuhan kucingnya terlalu ketinggian. Terlalu ketinggian jika kucing sudah lemas, jika sudah keracunan amonianya ya. Nah, jika sudah lemas, keberhasilan terapi menjadi sangat kecil. Pemilik hewan yang baik adalah pemilik yang memiliki komitmen tinggi terhadap hewan kesayangannya, sehingga secara tidak sadar mereka menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Kepedulian adalah salah satu poin inti dalam kesejahteraan hewan atau animal welfare, yakni kepedulian dan komitmen pemilik hewan atas kesehatan hewannya. Jika hewannya mati karena kelalaian pemilik, maka pemilik sudah melanggar kesejahteraan hewan. Oh ya, kesejahteraan hewan juga diatur oleh undang-undang di Republik ini loh. Bagi pemilik hewan, yuk lebih care, lebih peduli lagi terhadap hewan kesayangannya. Oke, sekian podcast singkat dari kami, podcast kisah tentang kesehatan hewan. Dan jangan bosan-bosan mendengarkan podcast dari kami atau bisa membacanya di blog kami di vetstrippodcast.blogspot.com ya. Dan podcast ini bisa didengarkan di Spotify dan di YouTube. Oke, sekian dan terima kasih.